Halo Tuners, kembali lagi di Sidura Ikosi 2 bersuara. Dua suara, satu tujuan untuk meraih masa depan yang cemerlang. Oke, kembali lagi dengan aku Ibam Imansyah selaku Ketua Bidang 3 Ikosi Zona 2 dan di sini aku sebagai host. Halo semuanya, aku Muhammad Ilham Bintang Ramadan yang menjadi pengurus bidang 3 di Ikosi Zona 2. Kakak sebagai apa nih Kak? Aku di sini bakalan menjadi narasumber nih. Oke, ntar aku tanya-tanya nih. Oke, nah guys, topik kali ini kita akan membahas mentalitas Gen Z. Tahu nih Kak, mentalitas Gen Z itu apa? Mentalitas Gen Z tuh kalau menurut aku sendiri ya, dimana mentalitas anak 2008 ke atas itu diuji karena sekarang mencari lapangan pekerjaan, sekolah dan banyak-banyak aturan yang gak jelas tuh muncul. Oh guys, good banget sih ini, keren-keren Kak Hilal, Cok. Oke, kita akan beralih ke pertanyaan nih guys. Boleh. Siap gak nih Kak? Siap, aman aja kita. Oke, yang pertanyaan yang pertama itu ini Kak. Jadi, bagaimana peran media sosial dalam membentuk cara berpikir dan bersikap di Gen Z terhadap lingkungan? Aku sih jawabnya kalau ini kayaknya singkat aja ya. Jujur penting banget media sosial untuk anak Gen Z karena dimulai dari kecil anak Gen Z itu udah dikasih HP karena orang tuanya banyak yang sibuk kerja, terus broken segala macam itu ada aja lah masalahnya. Jadi untuk anak-anak itu sangat amat penting di mana di media sosial itu ada hal positif ataupun negatif. Gimana caranya motorik anak kecil Gen Z itu sangat amat gimana ya disebutnya ya? Karena mereka itu motoriknya itu ngelihat memperlagakan gitu loh, makanya penting banget. Tapi kita tuh harus ngambil hal-hal yang positif gak sih Kak? Nah, cuman masalahnya dari Gen Z ini, Gen Z mentality nih kita ambil. Mereka itu tidak memikirkan yang namanya potensi mereka melakukan sebuah hal negatif. Gitu loh. Jadi mereka ngelakuin hal yang orang-orang lain kerjakan di internet, ini positif pasti. Oh alah gitu. Keren banget sih Kak untuk pertanyaan yang ini ya. Mau pertanyaan selanjutnya gak nih Kak? Boleh. Oke. Nah ini jadi ada pertanyaan nih Kak. Apa kelebihan mentalitas Gen Z dalam menghadapi tantangan di era digital? Berikan contohnya nih Kak. Untuk tantangan di era digital, untuk di era digital ini tantangannya sebenarnya banyak. Apalagi di era digital ini sekarang kan kita bisa yang namanya dapat uang ya dari endorsement, main part, betul segala macam. Menurut aku kalau untuk Gen Z sendiri itu dia pasti pinter-pinter yang namanya cari peluang untuk Gen Z. Karena Gen Z itu dia bisa buka celah di mana dari misalkan kita ambil salah satu platform Instagram. Oh itu apa? Nah, dia bisa mulai untuk upload video, upload foto-foto dia itu untuk menaikkan yang namanya follower. Nah, dari namanya follower dia bakalan ngebuat caption atau bio di Instagramnya untuk melakukan endorsement. Oh keren banget sih. Tapi Kak Hilal sendiri tuh pernah nggak tuh kayak gitu Kak? Jujur saya pengen kayak gitu, pengen banget malahan. Cuman ada beberapa keterbatasan kayak handphonenya yang ya Allah nggak bisa kita mau ngapa-ngapain juga. Oke Kak, itu menurut aku pertanyaannya itu kayak sangat-sangat yang keren banget sih. Kayak jawabannya yang tepat, terus ininya kayak menjelaskan alurnya gimana, itu bagus banget. Sebentar guys, ini Hilalnya minum dulu. Biar kita semangat. Ayo lanjut yuk. Lanjut selanjutnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya itu sebutkan dan jelaskan 2 dampak negatif dan penggunaan media sosial yang berlebihan terhadap mentalitas Gen Z. Jadi itu menjelaskan kayak dampak negatifnya nih Kak, apa aja yang ada di kehidupan mentalitas Gen Z nih yang berlebihan banget. Nih, saya izin jawab ya. Kalau ini sebenarnya agak berat untuk mental Gen Z karena misalnya dari kecil orang tuanya yang namanya kurang perhatian terhadap dia, terus dia kebanyakan yang namanya medsos. Hal negatifnya itu bisa aja kayak di Jepang yang namanya hikikomori atau penyendiri. Itu sebenarnya berbahaya karena manusia itu secara sosiologi adalah makhluk sosial, di mana makhluk sosial itu adalah makhluk yang saling berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Makanya itu sebenarnya dampak negatif. Untuk dampak negatif kedua adalah ketika Gen Z melihat hal yang
negatif sebenarnya di media sosial, dia bisa langsung secara langsung itu memperagakan tanpa memikirkan akibat kedepannya. Oh, keren banget sih. Ini kakaknya kayak anak IPS ya. Ya, cocok kan? Wah, pantes deh IPS habis nih, IPS Viking kak. Keren. Nih, kita kan ini tuh udah 3 pertanyaan. Mau lanjut gak nih kak? Masih ada berapa lagi sih pertanyaannya tuh? Kurang lebih sih 2 lagi nih. Boleh, kalau 2 lagi kita lanjut aja. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya nih guys. Menurut Hilal, apakah Gen Z lebih terbuka terhadap keberagaman dibanding generasi sebelumnya? Jelaskan dan alasannya. Kayak itu menjelaskan ya sedikit generasi sebelumnya. Kayak generasi apa tuh? Boleh. Kalau ini sebenarnya pasti jelas ya, Gen Z itu sebenarnya lebih mentolerir antar perbedaan gitu. Karena kita dari kecil itu udah diajarin yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Cocok. Gitu guys. Jadi walaupun kita beda gen tapi tetap sama. Betul. Gitu. Coba nih kan generasi sebelumnya jelaskan alasannya aja nih kak. Alasannya udah pasti kayak tahun-tahun sebelumnya ada yang namanya Sambit. Itu yang Madura lawan Madura sebelahnya. Itu cuman beda sedikit doang mereka, tapi bisa berperang sampai bunuh-bunuhan. Terus ada lagi yang kejadian 98 di mana para Cina atau Chinese itu dibantai sama oknum-oknum Muslim. Nah, sedangkan kalau sekarang itu kita udah jauh sama tragedi-tragedi kayak gitu. Jadi kita sebenarnya kalau nggak mencari tahu sama sejarah itu, kita nggak bakalan tahu. Oke kak, bagus banget sih tentang jawabannya. Lanjut gak nih? Satu lagi ya? Capek nggak? Aduh, lanjut deh, satu lagi. Yaudah coba minum dulu, nggak apa-apa kita. Nah ini pertanyaan terakhir nih kak. Oke, apa yang bisa dilakukan sekolah atau kampus untuk membantu Gen Z menjaga kesehatan mental lah? Nih kan kakak di sekolah nih, coba gimana nih jelasin nih. Jujur agak berat nih kalau ini nih, karena saya sendiri itu secara pengalaman baru tahu cuman 2 ya. Jadi jangan meminta jawaban lebih nih. Iya nggak apa-apa. Kalau menurut saya untuk Gen Z, membantu mentalitas Gen Z yang dibantu sama mahasiswa itu, kita coba lihat dulu dari problemnya. Karena Gen Z ini sering diberikan omong kosong sebenarnya sama orang tuanya, dimana mereka menjanjikan kalau ranking 1 nanti dapat ini, tapi nggak terjadi. Nah, dari mahasiswa itu bisa membantu seperti beasiswa. Itu mereka bisa memberi, dimana kita misalkan sudah berusaha sekuat mungkin nih untuk mendapatkan ranking 1. Nah, nanti dari mahasiswa itu dia bisa minta ke kampus ya untuk memberikan beasiswa ya sebesar apapun lah, suka-suka dia, mau berapa persen pun, untuk murid yang ranking 1 itu mendapatkan sebuah beasiswa. Yang kedua menurut saya untuk mahasiswa sendiri yang kita ambil paling besar itu mungkin bingung kan kita namanya, psikologi sama komunikasi untuk melakukan sebuah webinar. Karena menurut saya webinar itu hal yang penting. Seminar. Oh iya, webinar bisa, seminar bisa. Seminar itu langsung ya, webinar itu secara link ya. Sorry. Nah, untuk seminar itu bisa diadakan mau HTM berapapun. Kalau emang yang mau ikut berilmu, itu pasti bisa. Oke, jadi itu tentang pendapatnya Kak Hilal. Untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana yang bisa dilakukan oleh kampus atau sekolah untuk membantu Gen Z menjaga kesehatan mental itu guys. Jadi pertanyaannya oke, jawabannya oke banget. Gila sih, keren banget nih Kak, atas dulu dong. Kita udah pusing banget ini guys, tapi kita udah selesai sih masalah untuk tanya jawab kayak gini. Ada pesan dan kesan gak Kak nih? Pesan dari saya mungkin gak menyangkut paut dengan Gen Z, tapi Aristoteles itu bilang, dimana jika kamu menyatakan bahwa sebuah kesialan adalah sebuah takdir, maka kamu adalah sampah. Karena takdir itu terbentuk dari diri kamu sendiri. Tuh guys, takdir itu terbentuk dari diri sendiri, bukan dari diri orangnya gak Kak? Aduh, kejelat mau. Aduh. Ya oke, dari kami itu saja sih. Oke, untuk episode kali ini sudah selesai nih. Saya Ibam Imansyah selaku host. Saya Hilal sebagai narasumber. Oke, sudah selesai nih. Sudah selesai kan?
Terus udah aman. Oke, terima kasih guys untuk semuanya. Bagi kalian nonton, kami ingin meminta maaf semaaf ya, walaupun semaaf ya atau sebesar besarnya nih, karena kalau ada kata dan yang nggak enak tuh katanya, bukan dan kata yang nggak enak, kami minta maaf nggak sih kak? Soalnya ya, Kami minta maaf sebesar-besarnya ya. karena kan kita untuk meremehkan si Dura kali ini guys. Oke, terima kasih semuanya. Bye bye and see you.